Dalam Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr 27. Beberapa fakta penting tentang jin dalam Islam. Makhluk berakal dan bertanggung jawab. Jin, seperti manusia, diberi akal, kehendak bebas, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat. Mereka bisa beriman atau kafir. Jin diciptakan sebelum manusia. Mereka hidup di bumi dan memiliki komunitasnya. Tidak terlihat oleh mata manusia. Jin termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali dengan izin Allah. Bisa berinteraksi dengan manusia. Dalam beberapa kasus, jin bisa mempengaruhi manusia, seperti mengganggu, menakut-nakuti, atau bahkan merasuki. Namun, Islam melarang keras meminta bantuan jin, terutama dalam praktik-praktik sihir. Iblis termasuk jin. Iblis adalah jin yang membangkang kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Al-Kahfi 50. Ada jin muslim dan jin kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Jin, sebagian dari mereka mendengar Al-Quran dan masuk Islam, sedangkan sebagian lainnya tetap kafir. Adapun jin yang bersemayam di tubuh manusia tanpa kita sadari. Inilah 4 jin yang bersemayam dalam tubuh manusia versi Jawara Channel. Jin Qorin adalah konsep yang sering muncul dalam kepercayaan Islam dan juga dalam budaya mistik Timur Tengah dan Nusantara. Apa itu jin Qorin? Qorin berasal dari bahasa Arab yang bermaksud teman atau pendamping. Dalam konteks jin, Qorin merujuk kepada jin yang diciptakan untuk mendampingi setiap manusia sejak lahir hingga mati. Konsep ini disebut dalam beberapa hadis, antaranya hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai Qorin dari kalangan jin. Ciri-ciri jin Qorin. 1. Selalu bersama manusia, tidak pernah berpisah kecuali bila manusia itu meninggal dunia. 2. Mendorong ke arah kejahatan, tugas utamanya ialah menggoda manusia melakukan dosa dan maksiat. 3. Boleh menjadi baik. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Qorinnya telah masuk Islam dan tidak lagi menghasutnya, menunjukkan bahwa jin Qorin juga boleh berubah. Mistik dan kisah rakyat. Dalam kepercayaan mistik, jin Qorin sering dikaitkan dengan kembaran gaib. Ada yang percaya bahwa jin Qorin boleh menjelma dalam rupa seseorang, menyebabkan gangguan seperti doppelganger. Mengganggu waktu sholat atau tidur, dikatakan suka membisikkan was-was atau mimpi buruk. Menyebabkan kerasukan, ada kerasukan yang dikaitkan dengan jin Qorin yang terlalu kuat. Jika kita melihat ada orang kesurupan, jangan terlalu percaya bahwasanya dia mengaku-ngaku sebagai nenek moyang kita. Mungkin kalau Qorinnya nenek moyang kita bisa jadi. Nomor 2. Jin Zabar. Jin Zabur atau biasa juga disebut Zabar mirip seperti jin Qorin namun memiliki bentuk dan tampilan yang berbeda. Jin ini menempel dan menetap di tubuh manusia dengan tujuan merusak konsentrasi seseorang apabila sedang melakukan ibadah dan kelakuan baik lainnya, sehingga selalu disisipi rasa ragu dan cenderung ingin segera selesai dalam urusan yang baik. Jin yang tinggal di hati manusia adalah satu konsep yang banyak disebut dalam ajaran Islam, tasawuf, kerohanian, dan kepercayaan mistik. Dalam kebanyakan tafsiran, jin ini bukan sekadar menumpang secara fisikal, tapi mempengaruhi bisikan, niat, dan emosi kita. Pusatnya ialah hati, tempat niat terbentuk. Dalam istilah sufi, hati terbahagi kepada qalb, tempat iman, ruh, roh yang tinggi, sir, rahasia antara manusia dan Tuhan. Jin yang tinggal di hati hanya boleh masuk ke bahagian-bahagian ini jika hati itu tidak dijaga. Pandangan ahli tasawuf. Para sufi percaya bahwa hati manusia itu seperti rumah, kalau tidak dibersihkan dengan zikrullah, mengingati Allah, ia akan dipenuhi oleh syaitan atau jin. Dalam mistik Melayu, ada juga kepercayaan bahwa jika seseorang beramal dengan ilmu sihir atau khadam jin, jin itu boleh berkumpul di hati, biasanya memberi rasa sombong luar biasa, mengawal perasaan orang lain, guna ilmu pengasih, pelaris, dan lain-lain. Tapi lambat laun, jin itu akan mula merosakkan batin orang itu, jadi gila, murung, atau kerasukan. Nomor 3. Jin Ifrit. Kalimat jin dalam paru-paru Ifrit makin terdengar puitis dan penuh simbol. Ini bisa ditafsirkan dalam beberapa cara. Simbol beban nafas atau sesak karena amarah atau dosa. Paru-paru adalah tempat bernafas, dan jika jin menghuni paru-paru Ifrit, makhluk dari api dan kemarahan, bisa melambangkan kesulitan untuk tenang, sesak oleh emosi atau beban spiritual.
Perpaduan dua entitas kuat dan liar, jin dan ifrit adalah dua makhluk berbeda dalam mitologi, dan menyatukannya bisa berarti gabungan kekuatan destruktif atau kekacauan batin. Metafora tubuh yang dikuasai kegelapan. Paru-paru jadi simbol kehidupan, nafas, tapi jika dipenuhi jin dan ifrit, hidup itu sendiri terasa gelap atau beracun. Makhluk dari dalam diri, jin amarah bukan entitas luar, tapi bagian dari jiwa yang dipenuhi kemarahan yang tak pernah padam. Jin ini muncul tiap kali luka lama disentuh, tiap kali harga diri disakiti. Api yang membentuk dan menghancurkan, ia bisa memberi kekuatan untuk melawan, tapi juga bisa membakar semua yang dicintai. 4. Jin Saka. Ada banyak macam gangguan jin pada manusia, salah satunya adalah gangguan dari jin leluhur atau dikenal dengan sebutan Jin Saka. Pada masa dahulu banyak orang yang belajar ilmu kesaktian, kanuragan, kewibawaan dan lain-lain dengan bekerja sama dengan bangsa jin. Dari sini terjadilah persahabatan atau pertemanan antara manusia dengan bangsa jin, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Umur manusia rata-rata hanya sekitar 80 tahun sedang bangsa jin bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Setelah manusia yang berteman dengan jin ini wafat biasanya jin tersebut akan berusaha meneruskan hubungannya dengan anak cucu. Beberapa ciri dan gangguan yang sering terjadi dan dialami oleh orang yang memiliki Jin Saka antara lain sebagai berikut. Sering melihat penampakan makhluk atau sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Sering bermimpi berada di zaman atau pada masa lalu. Kadang kala bisa meramal sesuatu yang akan terjadi. Sering melakukan sesuatu di luar kesadarannya. Emosi kadangkala meledak tidak terkendali. Sering bermimpi didatangi binatang seperti harimau, kera atau buaya. Kadangkala berkepribadian ganda, sulit mendapat jodoh, sulit dan malas untuk melakukan ibadah. Sering bertengkar di rumah tangga karena sebab yang tidak jelas. Sering mendapat hambatan di dalam bisnis dan pekerjaan. Merasa sakit pada bagian tubuh tertentu seperti pinggang, punggung, leher, mata. Biasanya tidur setelah lewat tengah malam. Kadangkala sulit bangun dari tidur dan malas berusaha. Sering mengalami kesurupan, peka pada tempat yang angker, kadangkala sampai kesurupan. Untuk membersihkan Jin Saka ini bisa dilakukan dengan meminum air ruqyah secara rutin setiap hari pada waktu pagi dan sore hari untuk melemahkan Jin Saka tersebut.